Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai reaksi terang, yaitu fotofosforilasi non-siklik dan juga fotofosforilasi siklik. Apa sih perbedaannya? Simak penjelasan saya berikut ini ya. Nah, kita akan mulai dari fotofosforilasi non-siklik dulu. Nah, fotofosforilasi non-siklik ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Nah, dimulai dari fotosistem 2 ya. Nah, fotofosforilasi non-siklik itu dimulai ketika cahaya atau foton ini mengenai molekul antena ya, molekul antena yang di sini. Nah, kemudian molekul antena ini akan meneruskan energinya ke pusat reaksi fotokimia ya yang ada di sini, yang ada tulisannya P680 ini. Nah, bayangkan ketika molekul antena ini semuanya mengirimkan energinya ke sini ya. Berarti energi yang ada di pusat reaksi fotokimia ini pasti akan melimpah. Nah, melimpahnya energi itu menyebabkan elektron yang ada di sini itu tereksitasi ke atas atau melompat ke atas, kemudian ditangkap oleh akseptor primer atau bisa juga disebut dengan akseptor elektron primer karena dia merupakan penangkap elektron yang pertama. Nah, kemudian di sini saat si elektronnya itu terangkat atau tereksitasi, nah berarti kedudukan elektron yang ada di pusat reaksi fotokimia itu kosong. Nah, padahal di sini itu tidak boleh kosong. Oleh karena itu terjadilah peristiwa fotolisis ya. Namanya fotolisis. Fotolisis itu apa? Fotolisis itu adalah pemecahan molekul H2O atau molekul air untuk menjadi H plus dan juga O2. Nah, kemudian hasil sampingannya itu berupa elektron. Nah, elektron yang dihasilkan dari fotolisis ini akan menggantikan kedudukan elektron yang tereksitasi tadi. Nah, kemudian elektron yang tereksitasi tadi setelah ditangkap oleh akseptor primer akan dialirkan melalui sepanjang rantai transport elektron. Yang pertama akan sampai ke plastoquinon ya, PQ ini plastoquinon, kemudian ke sitokrom kompleks, kemudian ke plastosianin. Nah, karena ini merupakan RTE atau rantai transport elektron, oleh karena itu di sepanjang perjalanannya ini dia akan menghasilkan ATP. Nah, kemudian elektronnya sudah sampai nih ke plastosianin. Nah, di fotosistem 1 juga sama. Jadi, fotonnya itu akan mengenai molekul antena. Kemudian molekul antenanya itu akan meneruskan energinya itu ke pusat reaksi fotokimia. Nah, kemudian dari pusat reaksi fotokimia ini energinya kan banyak nih dari molekul antenanya sehingga elektron yang ada di pusat reaksi fotokimia ini akan tereksitasi ke atas sama dia. Jadi ditangkap juga oleh akseptor primer. Nah, di sini kan kosong, tapi ingat ya, di sini tidak terjadi peristiwa fotolisis. Kenapa? Karena elektron yang kosong ini akan digantikan kedudukannya dari elektron yang dari fotosistem 2 tadi. Jadi elektron yang dari plastosianin ini akan menempati kedudukan elektron yang kosong dari pusat reaksi fotokimia yang ada di fotosistem 1. Nah, kemudian elektron yang dari fotosistem 1 tadi, yang tereksitasi tadi, setelah ditangkap oleh akseptor elektron primer akan dialirkan ke FD. FD ini adalah ferredoksin. Nah, kemudian elektronnya itu akan dialirkan lagi ke NADP reduktase untuk membuat atau mengubah NADP menjadi NADPH. Nah, sekian penjelasan untuk fotofosforilasi non-siklik ini. Oke, kita masuk ke penjelasan di fotofosforilasi siklik. Nah, tadi sudah jelas ya mengenai fotofosforilasi non-siklik. Sekarang kita akan membahas mengenai fotofosforilasi siklik. Nah, perbedaannya adalah terletak di fotosistemnya yang pertama ya. Kalau di non-siklik itu melibatkan dua fotosistem, kalau di siklik itu hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu hanya fotosistem satu aja, yaitu dengan sebutan lainnya yaitu P700 karena di sini dia baik menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Langsung kita mulai saja ya penjelasannya.
yaitu ketika foton atau cahaya itu mengenai molekul antena ini akan menyerapnya dan juga akan meneruskannya ke pusat reaksi fotokimia. Jadi sama aja. Nah, dari pusat reaksi fotokimia ini karena dapat energi yang besar dari masing-masing molekul antena, makanya energinya di sini besar ya. Nah, sehingga menyebabkan si elektronnya ini tereksitasi atau terangkat, dia melompat dan ditangkap oleh akseptor elektron primer atau akseptor primer. Nah, kemudian di sini tidak terjadi proses fotolisis. Padahal di sini kedudukannya juga nggak boleh kosong, Miss. Nah, kenapa tidak terjadi fotolisis? Karena elektronnya itu akan dialirkan dari akseptor elektron primer menuju ke FD, menuju lagi ke plastoquinon atau PQ, menuju lagi ke sitokrom kompleks dan ke PC atau plastosianin, kemudian kembali lagi ke pusat reaksi fotokimia. Jadi dia nggak sempat fotolisis nih, jadi dia langsung muter dan balik lagi ke sini. Nah, jadi di sepanjang perjalanan ini karena dia adalah rantai transport elektron, maka dia juga akan menghasilkan ATP. Jadi fungsinya fotofosforilasi siklik ini hanya untuk menghasilkan ATP aja. Karena kita tahu ya, ATP dan NADPH itu nanti akan digunakan untuk reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, kalau misalnya ATP dan NADPH yang dihasilkan dari fotofosforilasi non-siklik itu tidak mencukupi, maka akan ditempuhlah jalur fotofosforilasi siklik. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih.